berdoanya gini, ya Allah terus sabar, kurang sabar apa sih ikhtiar wis doa enggak zina tapi yo kenen Tidak baik ada perubahan. tidak ada perubahan. Apakah kita termasuk dalam kategori Kita diberikan ujian oleh Allah dan dirasa belum lulus, maka tingkatnya tetap di situ. Remedial. Nabi dan Rasul kan manusia-manusia yang dipilih atau manusia-manusia pilihan Allah kan dengan berbagai ujian apapun yang Allah berikan kan diuji kesabarannya kan dikatakan tadi lulus ujiannya gitu. Sedangkan kita kan manusia yang mungkin dipilih oleh Allah juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya Saruba Nagari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di YouTube. Tema pada kali ini yaitu sabar adalah wasiat para nabi. Jadi nanti Bang Bana akan memaparkan dialog pada kali ini tentang sabar dan apakah para nabi atau rasul terdahulu mewasiatkan tentang sabar, dan juga dulu lagi zaman kami madrasah atau sampai hari ini jelaskan tentang ada beberapa nabi pilihan atau beberapa rasul pilihan yang disebut ulul azmi. Nanti Kang Bana akan menjelaskan tentang sabar atau wasiatnya atau pesan apa sih yang disampaikan nanti untuk kita semua tentang sabar. Anda Kang Bana untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat saya Saruba Nagari, alhamdulillah saya bertemu kembali, mengkaji kembali beberapa pesan-pesan yang mungkin bisa dan kita ambil hikmah sebagai tadabbur mengambil iktibar untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini agar kita semuanya tergolong orang-orang yang memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar adalah sebagai wasiat para nabi-nabi. Saya ingin mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan bahwa sabru wasiyatun min wasallallahi ta'ala di ardihi man hafidhaha naja wa man dayya'aha halaka. Ini menjadi satu kata kunci berlaku sampai kapanpun. Bahasannya tentang sabar. Sedangkan Nabi menyampaikan sabru wasiyatun min wasallallahi ta'ala fi ardihi. Sabar adalah wasiat daripada wasiat-wasiatnya Allah Ta'ala di buminya.
Ini menunjukkan bahwa Allah itu menyampaikan kepada para nabi dan rasul, di antara yang diwasiatkan adalah sabar. Termasuk kepada kanjeng Nabi Muhammad itu mendapatkan dalam Al-Quran dari kaji ayat yang menyampaikan tentang sabar itu sebagai solusi untuk setiap manusia. Karena Allah sangat paham betul manusia dengan hawa nafsu yang dimiliki itu seringkali dia terjerumus, dia tidak bisa sabar itu sendiri. Makanya sabar itu maknanya bukan hanya dalam menghadapi musibah saja, tapi dalam menghadapi yang lain itu harus dengan sebuah kesabaran. Bisa bentuk as-sabr alal musibah, atas musibah yang terjadi. Ketika seseorang itu dikasih sesuatu yang tidak enak, apapun itu bentuknya, jawabannya sabar. Atau misalkan Nabi pun pernah menyampaikan as-sabru al-ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Jadi kalau misalkan nggak sabar, orang nggak bisa taat. Orang bisa sholat itu, bisa melakukan sholat, ya lantaran dia punya kesabaran di dalam dirinya. Kalau nggak ada kesabaran, dia lewat itu sholat. Sholat dilewat, puasa ya dilewat. Gitu. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Taat ketika melakukan itu butuh sebuah kesabaran. Sama juga halnya dengan sabru alal ma'siyah, sabar ketika menghadapi maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu kan agak sakit. Dia tahu bahwa itu salah, dia tahu bahwa itu tidak benar, tidak baik, tapi tetap melakukan. Itu kan tidak sabar. Contoh misalkan orang pacaran itu tidak boleh, ini nggak boleh. Yang disunahkan itu nikah, baru kawin. Nah, yang ada adalah ta'aruf itu saling mengenal. Dia sebatas saling mengenal, tidak lebih dari itu. Kalau tidak dengan kesabaran, itu bisa terjerumus. Awalnya pacaran, gitu. Ya, banyak juga yang kemudian terjerumus kepada hal-hal yang sangat dilarang. Minimal-minimalnya mendekati zina itu. Itu sudah sering. Awalnya mendekati, lalu kemudian terjerumus. Nah, itu juga butuh kesabaran. Nah, artinya makna sabar ini artinya luas, dan itu harus bisa kita mampu untuk menerapkan dalam kita menghadapi apapun. Nah ini karena memang modal bagi setiap manusia. Hanya bahasanya kan Nabi itu wasiatun min wasallallahu ta'ala fi ardi, di buminya. Nah bumi itu sementara manusia pertama itu Nabi Adam. Ya Nabi Adam itu diuji kesabarannya luar biasa. Dia tidak dipertemukan dengan Siti Hawa itu sampai 100 tahun. Di bumi kemudian mereka berdua setelah 100 tahun baru diketemukan. Butuh kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Itu dan beratnya. Belum lagi kemudian anaknya Qabil Habil gitu kan, yang bertikai, kalau kemudian ada yang dibunuh, Habil dibunuh oleh Qabil gitu kan. Nah ini fenomena-fenomena yang memang terjadi di bumi ini. Makanya poin pentingnya man hafidhoha najah. Barang siapa yang bisa menjaga kesabaran itu, makanya dia akan selamat. Kebalikannya, waman doyaha, barang siapa yang menyia-nyiakan kesabaran,
Dia menyia-nyiakan itu tidak merasa penting dalam urusan sabar itu, halakah, maka dia akan hancur. Nah, berarti kan akhirnya kita berpikir seberapa penting itu yang namanya sabar, sampai kemudian membuat selamat, atau misalkan tidak sabar sampai mengakibatkan orang menjadi hancur, rusak. Hancurnya itu bisa sampai lebur itu kalau tidak sabar. Nah, kita bisa bisa melihat diri kita tersebut. Letak kita tidak sabarnya itu eh, dalam menghadapi apa, ya kan? Dalam menghadapi apa? Ada di dunia pekerjaan, ada di dunia pendidikan, ya kan? Ada di dunia sosial, ada di masyarakat dan sebagainya. Kalau tidak punya sebuah kesabaran, susah. Banyak loh. Sebagai contoh-contoh itu bisa kembangkan. Gara-gara menyia-nyiakan kesabaran, kalau tidak merasakan kesabaran, akhirnya akan lulus. Siapa yang dirusak? Jadi dia sendiri. Paling minimal. Bisa juga gara-gara tidak sabar, itu bisa merusak orang lain. Akibat dari perbuatan yang dia lakukan, lantaran dia tidak bisa sabar. Nah, ada satu hadis lagi yang Nabi menceritakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabiullah Musa bin Imran alaihissalam. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, man lam yarda fi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama' wal yaktub lahu rabban siwa." Ini sangat-sangat keras sekali menurut saya. Apa yang menjadi wasiat Allah kepada Nabi Musa ini. Tentu ini pun bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mengapa kanjeng Nabi mengutip wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa? Itu kan dalam rangka supaya umatnya juga bisa mengambil ibaratnya. Wahai Musa, ya Allah, barang siapa yang tidak ridho terhadap qada'u. Qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak yang azali ya. Yang tidak siapa-siapa pun ada apa-apa. Dia tidak bisa ridho. Ridho itu tidak bisa menerima, tidak bisa rela. Itu yang pertama. Kemudian tidak bisa sabar terhadap ujian balai, ujian. Dan yang ketiga, tidak bisa bersyukur atau belum bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa kata Allah? Fal yakhruj min baini ardi wa sama. Maka hendaklah dia keluar di antara bumi dan langit. Ini kayak orang diusir. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak bisa ridho, orang tidak bisa sabar, orang tidak bisa bersyukur, kata Allah, fal yakhruj min baini ardi wa sama. Maka hendaklah dia keluar di antara langit dan bumi dan langit. Nah, manusia itu kan ya di bumi. Tidak bisa 3 poin itu keluar saja. Lebih kencangnya lagi, waliyat robban, waliyat tublahu robban semua. Maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Ini kayak ini tidak mengancam tapi ngancam. Ya. Apa sih maknanya gitu ya? Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Musa. Artinya poin pentingnya adalah 3 tadi. Jangan sampai kemudian kita tidak ridho, kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dan ini kemudian banyak kita ini sering melakukan itu. Gak ridho terhadap takdir gitu kan. Padahal qada dan qadar itu diantara yang harus diimani.
orang yang tidak iman terhadap Allah dan Qadar keluar daripada rukun iman. Kalau sudah keluar dari rukun iman, berarti salah satu keimanannya rusak. Kalau rusak, dia keluar dia dari keimanan. Keluar terus. Nah, konsekuensinya serem. Ya, konsekuensinya serem. Nah, maka paling pentingnya itu, bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita, supaya kita tetap bisa itu, kita bisa sabar, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu nggak ada apa-apanya. Ya, bagaimana Nabi Ayub, gitu kan? Bagaimana kemudian ujian yang Allah berikan kepada Nabi Isa, gitu. Semua nabi itu diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka lulus. Kita jangan mengatakan bahwa nabi ini lulus, nabi ini tidak lulus. Tapi itu semuanya dijamin masuk surga. Rasul itu sama. Dan kita nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan para nabi dan para rasul. Nah, keteguhan-keteguhan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang digambarkan dalam kisah-kisah rasul atau kisah-kisah nabi, lalu kemudian kita coba terapkan. Tadi kita nggak ada apa-apanya. Apa yang kita hadapi? Nah, ini yang lebih implementatif. Yang lebih implementatif. Artinya ya, ini menjadi modal. Modal kita sebagai manusia yang harus berpegangan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Nah itu untuk awalan ya, yang dari Rama, jadi gambarannya, ya memang itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi. Kalau saya ada langsung kira ada pertanyaannya dari saya sendiri. Kalau maksudnya manusia kan keimanannya naik turunnya, panjangnya. Ya apakah kita tuh termasuk yang tadi disebutkan yang Ambana ucapin tadi dalam hadis itu, apakah karakter orang tersebut itu masuk yang Allah perintahkan, sok ketika kamu nggak bisa melakukan 3 hal ini, kamu tinggalnya di antara langit dan bumi atau bahkan disuruh mencari Tuhan lain. Nah, tadi kan sudah sebutin keimanan manusia naik turun. Nah, kita nih ya manusia, maksudnya yang hidup di zaman akhir lah, kadang tuh ngerasa udah berupaya apa segala macam, kita berdoanya di ya Allah, kita tuh sabar, kurang sabar apa sih, ikhtiar uis doa enggak zina, tapi lo tidak ada perubahan. Apakah kita termasuk dalam kategori yang Tuhan sebut tadi itu? Ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa orang-orang yang semacam itu termasuk. Tapi poinnya itu adalah bagaimana kemudian kita seharusnya bersih. Kalau membicarakannya termasuk atau tidak termasuk itu sudah menginvestasi. Dan itu bukan peran saya. Yang jelas dalam urusan menghadapi apapun, ya tadi kita harus betul-betul menjaga sebetulnya. Poinnya itu betul-betul bisa menjaga apa sih? Ini kan sebagai profiling. Kalau berjerumus semua orang aslinya berjerumus dulu. Orang tadinya salah dulu. Ya, dari karena orang yang tidak punya salah itu kecuali Nabi dan Rasul yang paham itu. Nah, yang membuat kita tahu bahwa kita salah, yang membuat kita tahu dan paham bahwa itu kita sudah benar, itu sudah sesuai belum? Nah, karena keilmuan itu, dari contohnya Allah, saya tuh sudah sabar, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok masih begini saja?
belum ada hasil, belum kelihatan, perkembangannya tidak ada. Nah, tinggal pertanyakan saja, bahasa-bahasa yang muncul semacam itu bahasa apa? Ya, bahasa orang yang frustasi kah? Atau bahasa orang yang sedang munajat? Atau bahasa orang yang berdoa? Orang yang berdoa dan orang yang munajat itu pun harus menggunakan satu etika. Ya, meminta itu ya tidak boleh memaksa. Dan kenapa? Karena orang meminta itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian memaksa Allah harus memberikan. Allah memberi, tapi harus punya keyakinan juga. Allah memberitakan berdoa, dooni astajiblah, minta kalau ada doa kepada aku akan mengabulkan. Yakin enggak? Jangan-jangan itu saja belum selesai. Jangan itu saja belum. Orang yang keyakinannya kuat dalam urusan doa, ketika berdoa, dia selesai. Bukan ranahnya dia lagi. Itu menunggu, bukan. Menunggu saja nggak baik. Gitu. Menunggu itu. Aku sudah minta, aku sudah kelawatan, aku sudah baca Quran, aku sudah baca Asmaul Husna, baca apa. Kapan ini? Lalu muncul pertanyaan kapan. Nah, pertanyaan kapan pun seharusnya tidak boleh muncul. Kenapa? Karena bukan ranahnya. Ranahnya memberi, ranahnya siapa? Ya Allah. Maka jangan pernah menanyakan kapan kita minta. Yang jelas dalam sebuah keterangan, ketika orang doa itu satu poinnya, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya poin pentingnya, ketika berdoa, Allah sudah mentakdirkan dia sedang melakukan ibadah. Itu menyebabkan poin atau sholat. Nah, ketika sudah meminta kepada Allah, itu pasti akan dikabulkan. Nah, kapan Allah mengabulkan? Bisa saja di dunia ini, atau bisa jadi nanti di akhirat. Di dunianya kapan? Bisa jadi cepat, bisa jadi sedang, bisa jadi lama. Sesuai dengan yang Allah inginkan kepada dia. Kita kan nafsunya kita kan pengen cepat. Malam kita berdoa, besok kejadian. Atau sekarang berdoa, tiba-tiba langsung. Selesai siapa? Gitu kan. Pengennya begitu. Itu nafsu sebetulnya. Itu nafsu. Nah, harusnya seseorang itu memahami itu. Mana ranah dirinya dan mana ranah Allah. Orang nggak sabar. Orang selalu bertanya, kapan. Karena dia nggak mengerti ranah. Kalau misalkan meminta, lalu kemudian harus segera, itu bukan meminta. Namanya ngeprek. Harus sekarang. Dan poin pentingnya sebetulnya begini. Ketika Allah belum memberikan itu ada keinginan yang Allah sembunyikan kepada seseorang. Kenapa? Ada di antara rahasia-rahasia Allah kemudian kenapa Allah memberikan ujian misalnya. Iza ahabballahu abdan. Ketika Allah mencintai hamba, ay aradallahu lahu khairan. Artinya Allah itu sebetulnya menginginkan kebaikan untuk orang itu. Menginginkan kebaikan untuk orang itu. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu, dan ketika Allah mencintai orang itu, ibtalahu. Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan hal yang tidak enak, bencana, belai, dan macam-macam. Ini dalam rangka apa? Imtanah. Dalam rangka menguji.
Jadi kalau orang pengen naik ujian, orang yang naik tingkat itu harus diuji. Kalau tidak diuji, nggak naik. Orang sekolah aja pengen naik kelas diuji dulu. Dari kelas 1 naik kelas 2, diuji. Nggak mau ujian, ya coba aja nggak mau ujian. Tetap kelas 1. Atau misalkan naik kelas 1, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Standarnya belum. Itu tidak dinaikkan. Gitu. Tetap di kelas 1. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah dan dirasa belum lulus, maka tingkatnya tetap di situ. Remedial. Karena itu sebetulnya kuncinya ada di kesabaran. Karena tidak ada kesabaran, kalau belum sabar secara sempurna, dia tetap di situ. Itu. Jadi dalam rangka imtahan, diuji oleh Allah. Dengan apa? Dibalain, dadawa alam. Dengan sebuah ujian yang tidak ada obat. Yang nggak gawe Gusti apa? Yang memberikannya Allah. Ini Allah yang mentakdirkan ini, ini Allah mentakdirkan itu, lalu kemudian tidak ada jawaban, tidak ada obat, tidak ada bisa apapun gitu. Itu baik itu dari sakit, atau misalkan kebingungan, atau misalkan kerupekan. Sampai begitu kan? Kadang-kadang begitu tuh. Wah, udah bingung sekali. Ini mentok, itu mentok, sakit kemana-kemana sudah sakit. Jawabannya memang Allah lagi gitu. Dengan diuji seperti itu. Itu apa sih maknanya Allah seperti itu kan orang itu? Ternyata liyutahhirahu minadzunub. Dalam rangka untuk membersihkan daripada dosa. Ya. Jadi dibersihkan dulu. Dibersihkan itu dikasih tidak enak. Jadi fa'in sabara, kalau misalkan dia ini sabar dengan Allah ujian, memberikan ujian Allah itu. Ketika sabar atas balak tadi, bentuk-bentuk ujian-ujian Allah itu, istabahu al-ikhtar, artinya Allah betul-betul sudah memilih orang itu. Memilih apa? Yang menjadi kekasihnya gitu. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika wa'in rohiyah, dan jika orang itu kemudian ridho terhadap semuanya tadi, istighfar. Ya, Allah memilih dia menjadi kekasihnya, wahibbahu hubban aziman, dan Allah mencintai dengan cinta yang begitu agung. Cuman orang nggak paham sampai ke sana terkadang. Dalam rangka cinta itu bukan diberikan banyak hal oleh Allah, tapi dengan diberikan ketidakenakan. Seperti ini. Kok bisa begitu? Nggak bisa. Orang tidak enak itu lebih dekat kadang-kadang kepada Allah. Tambah takarub. Tambah sahabat, tambah takarub. Tambah tidak sahabat, tambah menjauh. Dan itu sering dibuktikan oleh kita itu. Ya, sering dibuktikan oleh kita. Hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau mengatakan bahwa itu sudah termasuk atau tidak. Tapi poin pentingnya kemudian ketika kita merasakan hal taruhlah itu sesuatu yang menurut kita, menurut hawa nafsu kita sesungguhnya tidak enak, ya harus bagaimana? Gimana? Kenapa? Kalau saya sih begini kan, ya, kalau Nabi dan Rasul kan manusia-manusia yang dipilih atau manusia-manusia pilihan Allah kan dengan berbagai ujian apapun yang Allah berikan kan, diuji kesabarannya kan dikatakan tadi lulus ujiannya gitu. Sedangkan kita kan manusia yang mungkin dipilih oleh Allah juga dengan kadar kemampuannya, dengan ujian yang berupa berbagai macam gitu kan. Nah, untuk menyadarkan diri kita
agar tersadar gitu bahwa Allah tuh cinta dengan kita. Makanya kita diuji ataupun diberi dengan berbagai masalah, berbagai cobaan gitu. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap gitu lah dengan yang tadi itu. Ya, ya, ini kan memang kaitannya dengan sebuah pemahaman sih aslinya ya. Pemahaman manusia itu kan bisa terukur dan kita itu bisa mengukur. Coba saja kita ukur pemahaman kita. Bagaimana kemudian kita punya hati, lalu bagaimana kemudian sikap kita terhadap hati yang kita miliki. Itu sudah bisa mengukur gitu. Contoh misalnya, ketika saya menjelaskan hal-hal yang semacam itu dalam benda kandani, dalam benda ramah, itu yang tergambar itu problem yang sedang dihadapi. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa terkadang manusia itu tidak tahu problemnya, tidak tahu masalahnya. Problemnya saja tidak tahu, masalahnya saja tidak tahu. Bagaimana kemudian dia bisa menemukan jawaban-jawaban atas masalahnya? Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia harus tahu bahwa dirinya tidak tahu dulu. Dia harus tahu bahwa dirinya tidak. Yang repot itu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi harus pahami dulu bahwa dia tidak tahu. Artinya harus ada proses sinau, harus ada proses tarbiyah gitu kan. Nah, proses tarbiyah ini harus betul-betul terarah karena problem itu selama kita masih hidup dia tidak bakal berhenti sama mati. Yang namanya sabar itu sampai mati. Batas kapan kesabaran mati? Kalau sudah mati selesai. Itu artinya kan harus dijaga. Nah, cara menjaganya dengan sinar. Makanya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu semuanya pada ahli zikir. Ada yang menafsirkan ahli zikir itu adalah ulama. Ada yang menafsirkan bahwa ahli zikir, kenapa yang disebut zikir? Zikir itu kan ingat. Bisa dimaknai adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Tanyalah kepada orang yang selalu ingat kepada Allah. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ngerti, nah, tanya kepada orang yang selalu online dengan Allah, paham akan kemakrifatan mungkin min awliya, minal ulama, tanya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan jawaban melalui mereka, melalui penjelasan mereka, melalui mulut mereka, melalui tingkah laku mereka, melalui pancaran-pancaran mereka. Sehingga terserahkan. Dan sekarang, kalau tidak bertemu dengan orang-orang yang semacam tadi, kira-kira bisa nggak menemukan kesabaran itu sendiri? Gitu. Sabarnya kayak apa? Misalkan kamu Nabi dan para rasul-rasul yang terdahulu dalam rangka mentarbiyah umatnya itu. Nah, sabarnya kayak apa? Di satu sisi, dalam urusan manusia, kehidupan para nabi, para rasul itu harus terpenuhi. Di sisi yang lain, ngurusi umat. Ngurusi umat. Kebanyakan orang kan mengurusi diri sendiri. Kalau para nabi, para rasul memang diciptakan oleh Allah untuk ngurusi umat. Melalui para nabilah, melalui para rasulullah, umat itu akhirnya paham seperti apa hidup di dunia ini. Nah,
Lalu jangan mengatakan itu kan Rasul yang maksum, yang dijaga, apa segala macam. Jadi antara memang rahmat beliau-beliau itu kan satu dalam rangka kita, gitu. Dalam rangka untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka diciptakan sama Allah memang maksud. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, di dalam apa itu? Jadi, ada presiden jadi nabi, presiden jadi nabi. Oke, nanti begitu. Dan yang harus kita pahami juga bahwa ketika sesuatu itu dirasakan oleh kita, yakini dulu, pahami dulu bahwa itu sesungguhnya Allah yang memberikan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada Allah menyampaikan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah ini, dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kamu semuanya. Ini bahasanya umum. Kamu semua itu diuji sama Allah. Kami akan menguji kamu semua. Bisa itu dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Minal ju'i. Minal khawfi wal ju'i. Dari rasa ketakutan. Manusia semuanya itu pasti akan ada ketakutan. Itu setiap hari. Coba saja, setiap hari. Ada ketakutan itu setiap hari. Karena ketakutan gak bisa datang. Karena ini nggak ngerokok ya, saya ngerokok ketakutan tidak ngerokok. Ada ketakutan, aduh rokok entong, gue centong, gitu saya ngerokok. Ada ketakutan. Dan ketakutan yang lain itu selalu muncul. Karena mau diuji begitu. Kemudian diuji juga dengan lapar. Kadang-kadang harus makan nasi sama garam, ini nasi sama garam. Memang diuji. Naqsi minal amwali wal anfus. Diuji juga dengan kekurangan harta, kekurangan diri, wasamarat, kekurangan buah-buahan, kerjaan, dan termasuk. Apa kata Allah? Perintah Allah kepada Nabi, wa basyirus shabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar. Jawabannya adalah apa? Cuman gejolak-gejolaknya ini muncul. Wah, luar biasa. Dan tadi itu gambaran yang paling sering dirasakan oleh setiap manusia. Saya sudah doa, saya sudah sholat rajin, kamu sholat juga. Nah, ya kan? Itu. Ngamalin apa aja sudah diamalkan. Ini begini. Kalau yang akhirnya kontraproduktif, terus iya, atau padahal selangkah lagi akan diselesaikan. Bisa jadi, ya kan? Selangkah lagi akan diselesaikan sama Allah. Kan ada putus asa, gara-gara putus asa. Nah, ujiannya berarti gagalnya di sini. Nah, itu yang berbahaya. Jadi, luas karena artinya harus dipahami ketika menghadapi problem-problem itu luas. Kadang orang itu nggak bisa menemukan jawaban oleh dirinya sendiri. Tapi harus ngobrol sama siapa, ngobrol dengan siapa, harus ketemu siapa. Gitu kan? Kadang-kadang solusi juga harus ketemu orang itu nggak bisa orang lain. Ini jalurnya di mana? Orang itu nih. Oh, ya orang itu. Nggak bisa kepada orang lain. Oh mungkin lah. Kata baik, nggak bisa orang itu. Nah, jadi banyak yang harus dipahami terlebih dahulu untuk mengurai segala macam problem-problem yang selalu menimpa orang. Nah kita sinau ini kan dalam rangka ini. Dalam rangka ini semua ya, dalam rangka menghadapi ujian hidup, dan itu indah atau gimana? Indah atau menyeramkan? Bayangannya kadang-kadang ada yang sudah menikmati ya indah, ada yang tidak bisa menikmati itu serem gitu. Betul. Jadi yang dirasakan sedang serem atau sedang indah? Insya Allah indah selalu. Gitu kan, Pak.
Saya tadi ada yang disampaikan Kang Bana menarik semuanya. Jika diposisikan dengan nabi atau para nabi, dihadapi kesabaran yang maksudnya satu, beliau juga harus mencukupi dirinya dan keluarganya, di sisi lain juga harus open umat ya kan. Nah, yang saya mau tanya nih, maksudnya ilustrasi saya seperti ini kan, tiap hari kan mungkin di kanjeng Nabi itu disoalin terus sama sahabat. Ada nggak sih maksudnya orang yang menanyakan, saya mau maksudnya mau tahu jawaban dari kanjeng Nabi itu ngasih solusi gimana ya, maksudnya kalau ada orang yang datang, kanjeng Nabi saya itu kayaknya nggak bisa sabar nih dalam urusan, misalkan dalam urusan nafsu gitu, satu itu. Yang ada lagi misalkan yang datang ini ya, kanjeng Nabi saya itu punya jabatan ya, karena saya tiap harinya dalam aktivitas saya diberikan privilege yang luar biasa lah dari lingkungan. Nah, tapi ketika saya di lingkungan lain tidak diperlakukan seperti itu tuh. Jawaban kanjeng Nabi seperti apa ya? Kalau ada hal-hal seperti itu. Kalau kanjeng Nabi kan orang yang ketika berbicara itu menjadi sebuah hujah, menjadi sebuah dalil. Maka Allah mengkonsep sedemikian rupa, Jadi artinya ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat ini disebut apa. Itu ada kejadian dulu. Jadi mesti tiba-tiba kanjeng Nabi, ada wahyu, ada kejadian dulu. Setelah ada kejadian, kemudian diberikan. Makanya kan di Quran itu, in huwa illa wahyu yuha, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi itu bukan keluar dari hawa nafsu. Tidak ada sama sekali. Ini adalah wahyu yuha. Yang keluar dari itu ya wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu pasti perlakuannya ya berbeda-beda. Ada orang yang minta wasiat, tahu sini ya, minta wasiat. Sekarang beri wasiat. La taktub, ada lewat, jangan marah. Orang sedang dirorot la taktub. Sampai berkali-kali mengenai. Olehnya 3 kali, tidak berkali-kali. La taktub, jangan lewat. La taktub. Ini kan dalam tahu betul bahwa orang ini tuh gampang marah. Jadi yang dibutuhkan ketika itu adalah bahasa. La taktub. Itu langsung menembus ke dalam hati ya. Itu pemarah. Jadi akhirnya keluar hadis gitu kan. Itu sama wahyu. Itu kan wahyu juga. Mana ada kategorisasi ini masuknya dalam Quran, hadis, pada ilmunya sendiri. Nah, maka kejadian-kejadian yang muncul ya yang harus dibedah ya Quran, harus dibedah hadis gitu kan. Misalkan mabuk sebelum ada larangan mabuk, ya mabuk masih. Sahabat-sahabat kita itu masih mabuk, ada yang mabuk. Ada kejadian, misalkan ada sahabat yang imamin baca surat salah, karena dalam kondisi mabuk. Nah, pada saat itu kemudian muncul ayat 4. Jadi kondisional, tapi dalam rangka untuk mentarbiyah umat.
dan begini dan begitu, macam-macam. Itu dalam rangka mencari dia. Tapi ya, dalam urusan sabar, itu setiap orang, ya kan? Itu setiap orang. Butuh itu setiap orang. Jadi nggak ada orang yang tidak butuh terhadap sabar itu nggak ada. Ataupun nggak ada. Jadi butuh yang namanya bisa sabar. Maka setiap orang harus belajar sabar. Belajar sabarnya ini menjadi keharusan akhirnya. Ada doanya kan? Ya Allah, sabar kan termasuk yang diminta, loh. Termasuk yang diminta agar bisa apa namanya menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Jadi Itu masih sekarang Apalagi anakku terjawab sudah nih. bertanya sebelum apa dijawab sebelum bertanya ini. maka ada Ini kan Allah kan tidak memberi ujian kepada umatnya di luar kemampuan. Ya. Nah, bagaimana dengan kisah dengan Nabi Nuh ketika umatnya dibinasakan? Itu kan berarti ada tolak ukurnya kan, Allah memberikan dan tidak di luar kemampuan umatnya. Kita ada tolak ukurnya. Apakah Allah mengetahui bahwa batasan sabar Nabi Nuh di situ makhluk-makhluk dibinasakan, apakah itu buah dari kelulusan kesabarannya, maka terjadilah hal yang indah seperti itu. kalau kisah-kisah para nabi, para rasul itu kan memang menjadi sebuah ibadah Dan itu skenario Tuhan juga. Itu yang harus dipahami dulu. Sehingga kita tidak masuk ke ranah di mana kita menghukum seorang nabi. Yang kita takutkan Nabi Nuh misalkan, ya tetap keren Nabi Nuh ketimbang kita. Gitu. Misalkan Nabi Nuh itu kan punya anak Ham, dia durhaka, punya istri juga durhaka, ya, punya istri durhaka, punya anak durhaka. Tidak bisa kita mengatakan istri anak kita nggak ada yang durhaka, berarti keren kita nggak bisa juga begitu. karena memang ada skenario yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan itu sebagai kisah menjadi teladan begitu. bahwa Apa ya? Di balik itu ada sebuah keindahan-keindahan yang jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Nuh itu tidak sabar. bisa mengatakan itu. Skenario itu yang memang menggerakkan Allah juga. Wah begini loh, apakah Nabi Nuh itu kemudian secara apa ya? Secara zahir kemudian terbilang orang yang tidak sabar. Misalkan, Nabi Nuh ketika membuat kapal, itu semua orang menertawakan, kecuali para pengikutnya kan. Ya apa? Sedang apa tiba-tiba bikin kapal? Karena Nabi Nuh itu orang yang mampu membaca alam, bahwa akan terjadi yang disebut dengan tsunami. Mungkin waktu itu gempa dulu, kemudian tsunami. Orang tidak tahu itu yang terjadi itu. Nabi Nuh tahu. Saya bikin kapal, kuasanya normal-normal aja, tiba-tiba bikin kapal besar. Gambarnya kan serem juga. Itu berapa binatang yang naik ke kapal itu? Berapa tumbuh-tumbuhan yang naik ke kapal itu? Berapa orang yang naik ke kapal itu? Segede apa kapalnya? Dan seberapa sabar untuk menghadapi, memanage itu semua. Ya kan? Memanage itu semua. Jadi nggak bisa juga mengatakan, oh itu kan cara doanya Nabi Nuh. Ya, sudah dibahas semuanya. Nah, tidak begitu. Tetap artinya kita harus bisa menjaga. Ya jangankan kepada seorang Nabi, kepada sahabat saja.
pada sahabat saja, itu kita nggak boleh mengatakan bahwa salah satu sahabat itu termasuk sahabat yang salah. Itu nggak baik, nggak baik. Terus Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali perang, kita nggak bisa mengatakan Sayyidina Muawiyah Sayyidina Ali yang menang atau kebalikannya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang ketemu dengan Rasulullah, yang paham betul tentang hukum, yang paham betul tentang hujah-hujah terkait Nabi. Apa kemudian terjadi? Hikmahnya di mana? Orang-orang kemudian, orang-orang yang hati-hati tidak mau terjerumus ke dalam melaknat Muawiyah. Itu tidak tahu. Nah itulah perlunya sinau itu di situ. Karena ada juga beberapa orang yang memiliki ideologi sampai mengatakan Muawiyah laknatullah, alhamdulillah gitu. Ada yang mengatakan sampai Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak punya hak menjadi khalifah. Laknatullah itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada sahabat saja tidak boleh, apalagi kepada Rasul. Jadi dari tibar apa yang bisa kita ambil? Kalau saya mengambil dari kisah Nabi Nuh itu banyak sekali. Kita sampai dengan saat sekarang ini, itu diantaranya jasanya Nabi Nuh juga. Ya nggak terlewat misalkan ada binatang yang disebut dengan kambing. Kalau kambing waktu itu punah, ada korban itu, nggak ada turunan itu nggak ada. Kambingnya punah gitu kan. Itu biasanya beliau juga banyak sekali. Terus, itu kan harus ya. Ini dipaksa beli ulang layar ada yang bertanya luar biasa. Satu lagi yang ya. Kalau saya sih maksudnya pribadi yang ini Bukan curhat tuh. ya dia bisa dikatakan maksudnya cara kita sebagai orang tua sabar menghadapi kayak kalau Kanjeng Nabi yang diwafatkannya kerabat beliau ya itu beliau beliau sabar. Terus yang ibadah yang kemarin lah yang kurban itu kan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya sabarnya Nabi Ibrahim ketika diberi waktu untuk membeli ini pribadi ya, sebagai ayahnya maksudnya ketika melihat anak jatuh terus berdarah aja tuh rasanya terluka gitu lah maksudnya ikut sakit gitu biar enggak itu ya lebay kan. maksudnya itu kan maksudnya kita sebagai maksudnya posisinya sebagai ayah untuk maksudnya ketika nanti menghadapi hal-hal yang seperti Nabi Ibrahim makanya Nabi itu cara-cara kita membuat fondasi untuk tegar dan kuat seperti beliau. Kita harus paham bahwa kita selaku orang tua bersikap seperti apa kepada anak. Kepada anak itu adalah bagaimana kemudian kita bisa memuliakan. Saya pernah itu kan menyampaikan akrimu auladakum wa ahsinu adakum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Terus itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam rangka menterbiah anak itu dengan memuliakan, dengan memuliakan. Tidak sekehendak kita sendiri, tidak sekehendak kita sendiri kita mau ngapain ke anak kayak terserah kita. Karena memuliakan, berilah sesuatu yang terbaik untuk anak dalam urusan apapun. Tapi bukan berarti memanjakan, dia caranya memberikan sesuatu yang terbaik untuk si anak. Dari mulai semuanya, dari mulai yang zahir, apalagi yang batin. Yang zahir saja yang terbaik, apalagi ya
Yang batin itu apa? Anak itu punya hati juga, anak itu kan punya pikiran juga, anak itu punya nafsu juga. Dan itu eh, kita didik itu dari mulai anak-anak. Mengajarkan sabar kepada anak caranya mana? Tapi tanpa melukai. Contoh misalkan Kandani nggak punya duit, anaknya nangis, nggak jajan, apa yang harus dilakukan? Mungkin awal-awal bisa jadi demi anak, nah, utang sama orang, demi anaknya, supaya anak. Tapi satu saat memang harus diberikan pengertian kepada anak itu bahwa orang tuanya sedang tidak punya duit. Dan dia juga harus sedikit merasakan bahwa gimana sudah punya duit. Bagaimana kemudian dia bisa bersabar tidak jajan, tidak jajan dulu. Awal-awal mungkin sakit, nangis itu. Walaupun dengan lemah lembut. Nanti ya nak, papa nggak punya duit. Mama nantilah kalau punya duit, kita jajan. Itu ngamuk. Segitu lembutnya saja. Tapi orang yang tidak sabar, orang tuanya nggak sabar. Sudah dia pusing nggak punya duit, anaknya minta. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia bisa berikan kepada anak dengan terbaik itu? Marah-marah kan? Atau misalkan nggak lemah lembut. Kalau tidak sabar, bilangnya apa? Cara duit mana? Jaluk duit mana? Wis suruh uang tua beri duit, jaluk mana duit? Dan itu sering terjadi. Kan? Anak, apa kira-kira yang dirasakan ketika orang tuanya begitu? Rasa sedih begitu. Apa yang dirasakan oleh anak yang masih kecil? Dia punya hati, dia punya nafsu juga, dia punya akal juga mikir. Orang tuanya kok begini. Dan itu akan tersave oleh anaknya, orang tua saya begini. Dan itu punya penilaian. Jangan dikira anak kecil itu nggak bisa menilai. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu menjadi pelajaran buat anak itu. Makanya orang tua ketika kasar sedang mengajarkan anaknya kasar. Orang tua lemah lembut, ngomongnya halus, itu sedang mengajarkan anaknya berkata lemah lembut dan halus. Itu tarbiyah, proses tarbiyah begitu. Ya, dan dia ke anak itu ya betul-betul harus hati-hati. Gimana sih? Terus dipikir dulu. Ketika pengen melakukan sesuatu, pengen melakukan sesuatu, jangan pendiam sampai malu, minta ampun. Jadi gimana? Ada anak yang over, wah, over, overacting. Itu gimana mendidik? Nah, poin-poin pendidikan itu harus dipahami orang tua. Yang yang apa namanya? Yang harus kita pahami, apa yang sedang dilakukan oleh kita itu menjadi pelajaran anak. Makanya sebejat apapun orang tua, anak harus tidak boleh tahu, harus tidak boleh tahu, tidak boleh, jangan meniru, jangan meniru. Kadang nggak tahu aja meniru, kalau kita wah kalau kita dunia konon, ikut kan. Ya memang berat ya oleh orang tua itu. Satu, kewajiban mendidik, kewajiban memberikan nafkah, memberikan sandang pangan papan. Ya. Jangan lupa pahami juga bahwa anak itu adalah titipan Allah. Hakikatnya itu ada titipan saja. Lewat dirimu itu menjadi anak menurut saya. Ya kalau orang-orang yang hakikat lihat anak itu ya, yang terlihat itu adalah yang menciptakannya. Maka kita akan betul-betul menghormati. Orang bisa menghormati anak itu gara-gara tidak menyadari sepenuhnya bahwa anak itu titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Ya, titipan dari Allah. Itu
Gimana kamu? Cukup kan itu. Tidak ada tulisan lagi itu. Udah. Jadi ini dah. Kalau itu closing statement. Membahasakan orang lain closing statement. Kalau saya nggak mengucurkan statement apapun. Jadi gini, banyak kisah-kisah para rasul, banyak kisah-kisah para nabi yang menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya. Bagaimana kemudian beliau itu memiliki sebuah kesabaran yang begitu membaca, begitu dahsyat. Ya, bagaimana kemudian ganti nabi, bagaimana kemudian turun kepada sahabatnya itu. Nah, ini kita bisa menjadi penyemangat untuk kita bisa menghadapi hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pahami, sadari bahwa setiap yang terjadi itu adalah konsepsi retorika Tuhan. Konsepsi retorika Tuhan. Begini, begitu. Itu konsepsi. Harus kita pahami adalah bagaimana kemudian kita bersikap menghadapi retorika takdir. Ya, sekarang ini, ya, besoknya lagi terus bergulir. Kita tuh nggak berhenti diuji, nggak pernah berhenti diuji. Tidur kita sudah diuji loh. Bisa bangun pagi enggak itu diuji. Diuji, tidurnya itu diuji. Ya, dan duduknya sudah diuji. Melakukan apapun itu sudah diuji dan harus dengan. Kalau sudah kita pahami ini, insya Allah kesabaran itu selalu ada dan selalu ada dalam diri kita. Jadi tadilah jangan sampai kita diusir oleh Tuhan, ngeri. Ya. Apa namanya? Wal yakhruj min baini ardi wa samai wal yatub lahu rabban siwa. Itu serem banget. Kuatlah engkau, maka hendaklah kuat dari bumi dan langitku, dan hendaklah engkau mencari Tuhan selain aku. Itu artinya itu ada konsekuensi yang mengerikan. Ada konsekuensi yang mengerikan sampai Allah mengucapkan hal seperti itu. Dan itu konsekuensinya kontan. Orang dari itu konsekuensinya kontan. Orang nggak bisa sabar, konsekuensinya kontan. Nggak nunggu besok itu, orang nggak sabar. Pada waktu itu juga orang tidak sabar, sudah merasakan ketidaknyamanannya. Ketersiksaannya itu sudah dirasakan ketika tidak bisa sabar. Saat itu kontan. Nah, begitu pula dengan maka tiga tadi itu pegangan yang harus selalu ada pada setiap manusia. Belajar ridho, belajar sabar, belajar syukuran. Terus harus menjadi pegangan hidup kita. Ingat, kalau misalkan nggak sabar, ingat kalau misalkan nggak bisa ridho terhadap takdir, ingat kalau nggak bisa syukuran, keluar dari bumi. Carilah Tuhan saya, Allah. Ini kan sangat menyayat kalau saya membaca hadis ini betul-betul sangat menyayat. Ya, berakhir ya doa. Semoga kita semuanya bisa menghadapi hidup di dunia ini dengan selamat. Selamat, kita bisa itu, kita bisa sabar, selalu bersyukur. Allah selalu menghidayahkan kebenaran dan perilaku ini dalam selalu. Itu saja kami hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.